Pemirsa, ribuan karyawan yang bergerak di sektor wisata di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terkena dampak pandemi COVID-19. Ribuan karyawan tersebut terpaksa dirumahkan, bahkan ada yang harus di-PHK akibat sepinya kunjungan wisatawan sejak merebaknya wabah COVID-19. Sejak mewabahnya pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun luar daerah sangat menurun drastis di Kota Waringin Timur. Selain karena ditutupnya sejumlah objek wisata oleh pemerintah daerah setempat, masyarakat juga enggan berkunjung ke tempat keramaian guna menghindari tertular virus COVID-19 yang telah merenggut ratusan nyawa di Indonesia. Untuk menghindari kerugian lebih besar, sejumlah pelaku usaha di bidang wisata seperti perhotelan, restoran, kafe, dan travel terpaksa harus menutup usahanya sementara waktu. Akibatnya ribuan karyawan di sektor wisata harus dirumahkan, bahkan ada yang harus di-PHK. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pengrajin kerajinan enceng gondok di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sudah 1 bulan ini, pengrajin tak bisa menjual hasil kerajinan mereka. Karena sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Semarang yang menjadi sasaran pasar penjualan kerajinan mereka ditutup sementara waktu. Untuk menyambung hidup, saat ini para pengrajin enceng gondok pun beralih profesi menjadi penjahit masker kain. Di Jakarta, pandemi COVID-19 juga berdampak pada sejumlah karyawan yang diberhentikan perusahaannya karena menurunnya pemasukan perusahaan. Budi Santoso menjadi salah satu korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelumnya lebih dari 4 tahun, lelaki 32 tahun ini bekerja menjadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Perusahaan memberhentikannya semenjak akhir Maret lalu tanpa memperoleh gaji terakhir dan pesangon yang seharusnya menjadi haknya. Perusahaan melakukan PHK karena terdampak kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Budi bersama dengan sejumlah karyawan mendapatkan keputusan PHK secara lisan tanpa adanya surat pemutusan kerja. Budi, istri dan 2 anaknya tinggal di rumah sederhana di daerah Jakarta Timur. Demi memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, kini Budi hanya bergantung pada pekerjaan sampingan menjadi sopir ojek online. Namun hal tersebut pun tidak dapat banyak membantu. Semenjak diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta, ia kembali merasakan imbasnya. Budi berharap pemerintah dapat mengeluarkan bantuan nyata terhadap masyarakat yang langsung terkena dampak pandemi ini, alih-alih mempersulit dengan pembahasan Omnibus Law pekerja di tengah pandemi. Tim TV One mengabarkan. Sebanyak 19 perusahaan di Boyolali, Jawa Tengah terancam bangkrut akibat pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan tersebut pun terpaksa merumahkan ribuan tenaga kerja mereka. Sebanyak 19 perusahaan di Boyolali, Jawa Tengah terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Boyolali mencatat total 4.788 orang pekerja terkena dampak. Sebanyak 1.364 orang diantaranya di PHK, sementara 3.424 pekerja lainnya dirumahkan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring banyaknya perusahaan yang terancam bangkrut akibat pandemi corona. Di perusahaan ini sudah ada 19 perusahaan, yang ter-PHK sudah ada 1.364 orang. Kemudian dirumahkan ada 3.424 orang. Sehingga jumlah 4.700 sekian ini sudah kita sampaikan kepada Musawu, sudah kita usulkan begitu untuk menerima kartu prakerja KPK. Program dari Kemnaker, dan insya Allah data 4.000 ini sudah fix by name, by trace, by nick, dan nomor kontak. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Boyolali menyatakan pihaknya sudah mendata seluruh pekerja yang terdampak dan akan mengajukan agar mereka bisa mendapatkan kartu prakerja dari pemerintah pusat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Dampak pandemi COVID-19 bukan tidak mungkin juga akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Imbauan pemerintah untuk menjaga physical distancing membuat operasional perusahaan terhenti dan sektor UMKM kehilangan banyak pelanggan.
Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia membuat ekonomi negara-negara besar terganggu, termasuk perkembangan ekonomi Indonesia. Sektor industri produksi dan pariwisata Indonesia merasakan dampak yang sangat besar akibat wabah COVID-19. Imbauan pemerintah untuk menjaga physical distancing membuat operasional perusahaan terhenti dan sektor UMKM kehilangan banyak pelanggan. Selain memberikan stimulus kepada para pengusaha, pemerintah juga memperbolehkan perusahaan termasuk dalam 8 bidang di Permenkes tetap beroperasi. Kita juga masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai isu kesehatan, dan tentunya itu nyambung ke isu perekonomian. Saya sih selalu berpendapat bahwasanya ini minimum 6 bulan ke depan kita nggak tahu bakal kemana. Nah, selama kita nggak tahu kemana dalam 6 bulan ke depan, ini kita harus menjaga stabilitas sosial. Dan tadi saya sudah tekankan bahwasanya kalau dari sekian jumlah tenaga kerja itu hampir 30-40% itu sudah tidak bisa berdaya atau diberdayakan, dan saya juga kalau melihat statistik yang diumumkan, itu sebetulnya tidak mencerminkan sektor real sebenarnya. Mengingat untuk menjaga stabilitas sosial itu kurang lebih 1.600-an triliun supaya kita bisa survive selama anggaplah 6 bulan ke depan. Saya nggak melihat adanya peluang untuk mencari likuiditas dalam negeri lewat mekanisme pasar yang konvensional. Saya juga nggak melihat adanya peluang untuk mencari dana sebesar itu di pasar internasional, mengingat sudah terjadinya stres likuiditas, stres di pasar uang yang begitu luar biasa di pasar-pasar uang yang besar di dunia. Jadinya satu-satunya cara adalah untuk dilakukannya apa yang sudah dilakukan beberapa negara maju. Ini istilahnya namanya pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing. Ini bahasa kasarnya adalah pencetakan uang. Di mana gimana bank sentral di beberapa negara itu sudah melakukan pencetakan uang dengan jumlah yang luar biasa. Bagi info saja, bank sentral di Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, ECB, dan Inggris itu sudah mencetak lebih dari 22 triliun dolar dalam beberapa tahun terakhir. Dan bank sentral Amerika atau The Fed itu dia sudah mencetak hanya dalam beberapa minggu terakhir 2,5 triliun dolar. Sebagai ilustrasi, 2,5 triliun dolar itu kurang lebih 40.000 triliun rupiah. Hanya untuk menopang situasi yang begitu kental dengan ketidakpastian yang terkait dengan isu kesehatan ini. Nah, jadinya ini mungkin bisa menjadi acuan untuk bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, di mana mereka bisa melakukan pelonggaran kuantitatif. Dan ini tentunya harus dipikirkan beberapa risikonya. Kebijakan tepat untuk menopang kegiatan industri tetap diperlukan. Pengusaha bersama-sama dengan pemerintah ikut menanggulangi pandemi COVID-19 dan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Tim TV One mengabarkan.